Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rape. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya gue pernah upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa lihat langsung atau cek playlist yang ada di channel gue untuk episode-episode sebelumnya. Dan semoga kalian betah-betah selalu di sini ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Tapi sebelumnya warning dulu nih dari gua di episode ini, karena ini udah malam jadi gua tetap upload. Kenapa? Gua bisa bilang ini oke, ada yang nggak suka mungkin pembawaannya terlalu banyak gimana, tapi gua udah peringatin dari awal. Misalkan kalau misalkan nanti ini kurang bagus, gua bisa bilang ini gagal. Oke lah, gua bilang gagal. Nanti gua bawain sesuai alur video yang menurut gua akan membosankan. Jika gua bawain alurnya sesuai dari novelnya atau seperti apa, kayak ya begitulah ya. Gue udah peringatin dulu ya. Oke, yuk lanjut. Di episode sebelumnya, Hai Bodong yang menjelaskan kepada Xiaoyan tentang faksi-faksi besar dan faksi yang terbesar di benua Doki di wilayah barat laut, tepatnya berada di Kekaisaran Jiangma. Saat ini Xiaoyan pun mendapatkan dukungan dari keluarga kekaisaran karena mereka tidak punya pilihan lain. Sementara itu Xiaoyan yang masih dalam masa pemulihan lalu membaca gulungan warisan dari gurunya Yalao. Saat ini Xiaoyan melihat-lihat isi dari cincin penyimpanan yang diberikan oleh Yalao. Ini adalah pil panjang umur hijau dalam. Pil obat tingkat 6 ini mampu meningkatkan 10 tahun umur seseorang. Satu orang hanya bisa mengkonsumsinya satu pil. Bahan-bahannya adalah buah hijau tua, saripati panjang umur raja, dan anggur 10.000 tahun. Bahan-bahan obat ini cukup langka. Kemungkinan akan menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengumpulkan semuanya. Sepertinya dia perlu mencari Hai Bodong mengenai masalah bahan-bahan obat ini. Kemudian Xiaoyan keluar dari ruangan. Ketika dia keluar, ada seorang pelayan wanita yang telah menunggunya lama di luar dan menghampirinya. Setelah itu dia berbicara dengan hormat. Tuan muda ketiga, tuan muda pertama berkata untuk mengundang Anda ke ruangan tamu jika Anda keluar dari kamar. Xiaoyan lalu menjawab, baiklah kalau begitu. Kemudian Xiaoyan menuju ruang tamu. Xiaoyan kaget, ternyata ada Yaoye juga di sana. Hahaha, Tuan Xiaoyan, sudah tidak mudah untuk bertemu denganmu kali ini. Aku telah datang beberapa kali selama beberapa hari ini, tetapi baru berhasil bertemu denganmu kali ini, ucap dari Yaoye. Kemudian Xiaoyan bertanya, bolehkah saya tahu alasan mengapa Putri Yaoye sekarang ada di sini, ucap dari Xiaoyan. Tuan Xiaoyan telah membantu keluarga kekaisaran kami membereskan masalah. Apakah kita masih perlu alasan untuk datang dan berkunjung? Dan lagi aku mendengar bahwa Tuan Xiaoyan berencana untuk membentuk faksi di dalam kekaisaran Jiangma. Apakah itu benar, ucap Yaoye? Klan Xiao saya memiliki cukup banyak musuh. Wajar jika aku harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi anggota klan, ucap dari Xiaoyan. Kalau seperti itu, keluarga kekaisaran tidak akan keberatan jika Tuan Xiaoyan ingin mendirikan faksi. Kami bahkan bisa saja membantu Anda. Tetapi aku berharap masalah seperti sekte Mystic Cloud tidak akan terjadi lagi di masa depan, ucap dari Putri Yaoye. Xiaoyan lalu berkata, Putri Yaoye, Anda bisa yakin, aku bukanlah Yunsan. Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam ikut campur dengan klan Xiao, aku akan selalu mengingat kebaikan keluarga kekaisaran, ucap Xiaoyan. Aku percaya pada karakter Tuan Xiaoyan. Sekarang sekte Mystic Cloud telah dibubarkan. Kekaisaran Jiangma juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan dari Kekaisaran Jiangma. Dan jika situasinya sekarang, Tuan Xiaoyan yang membentuk faksi adalah pilihan terbaik menurut dari keluarga kekaisaran, ucap dari Yaoye. Xiaoyan lalu berkata,
Kalau seperti itu, mari kita berjuang bersama. Aku tidak ingin merusak hubungan kita yang baik ini. Untuk masalah tentang pembentukan faksi, aku akan membicarakannya dengan Putri Yaoye jika ada kabar terbaru lagi, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, aku akan menunggunya. Oh iya, ini titipan dari kakek buyut untuk diberikan kepada Tuan Xiaoyan. Ramuan obat ini mungkin berguna bagi Anda. Masih ada urusan di kota kekaisaran, jadi aku tidak akan berlama-lama lagi di sini. Selamat tinggal Tuan Xiaoyan, ucap dari Yaoye. Setelah Putri Yaoye pergi, Xiaoyan lalu berkata, sepertinya keluarga kekaisaran tidak ada masalah tentang pembentukan faksi kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoding lalu berkata, bukannya mereka tidak memiliki keluhan dengan gagasan itu. Tetapi menurutku itu karena ada rasa takut kepadamu. Kalau tidak, mereka pasti akan berusaha menghentikan kita, ucap dari Xiaoding. Apapun itu yang penting aku bisa membentuk faksi tanpa adanya gangguan, ucap dari Xiaoyan. Untuk membentuk faksi, aku sarankan agar kamu mengumpulkan beberapa klan besar di dalam kekaisaran dan asosiasi alkemis, dan juga membentuk faksi aliansi. Dengan cara ini akan membuat faksi ini berkembang pesat dalam waktu yang singkat, ucap Xiaoding. Xiaoli lalu berkata, hei tunggu dulu, bagaimana dengan kamu, ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu menjawab, seharusnya aku bisa pulih total setelah beberapa hari lagi, ucap dari Xiaoyan. Aku mungkin akan menuju wilayah pojok hitam setelah kamu pulih. Bagaimanapun gerbang Xio membutuhkanku. Kalau tidak, semua orang dari gerbang Xio akan pergi jika aku telat kembali. Tiba-tiba ada seorang pelayan wanita yang terburu-buru masuk tepat saat Xiaoyan dan kedua saudara laki-lakinya sedang berdiskusi. Dia lalu berkata, Tuan muda Xiaoyan, sepertinya ada nona muda Nalayanran ada di pintu masuk utama, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan perlu bertemu dengan Anda, ucap dari pelayan tersebut. Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu suruh dia masuk, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Nalayanran pun masuk. Xiaoli pun lalu berkata, Nalayanran, ngomong-ngomong, kakak dan aku belum pernah bertemu orang yang hampir menjadi saudara ipar kita, ucap dari Xiaoli. Xiaoding pun lalu berkata, hei ingat, Xiaoyan itu sudah menjadi masa lalu. Kamu harus move on, ucap dari Xiaoding. Xiaoyan lalu berkata, Nalayanran, apa alasanmu untuk mengunjungi klan Xio kali ini, ucap dari Xiaoyan. Guru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya, ucap Nalayanran. Hah? Menemuiku untuk terakhir kalinya, ucap Xiaoyan. Jangan bilang dia akan melakukan hal yang bodoh lagi, ucap dari Xiaoyan lagi. Nalayanran lalu menjawab, guru tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Ikuti saya jika Anda bersedia untuk melihatnya. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan bisa bertemunya lagi, ucap Nalayanran. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan lalu berkata, kakak Xiaoli, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Ini akan sangat berguna. Tolong jangan ditunda-tunda. Sebenarnya apa yang terjadi kepadanya, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Nalayanran pun terbang keluar kota. Begitu dia meninggalkan markas klan Xio. Begitu juga dengan Xiaoyan yang mengikutinya dari belakang. Di dalam perjalanan, Nalayanran lalu berkata, apakah kamu sudah merasa puas setelah mengubah keadaan menjadi seperti ini? Ucap Nalayanran kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, apakah kamu masih akan mengatakan ini jika kamu melihat bagaimana klan Xio dibunuh oleh sekte Mystic Cloud sampai tidak ada yang tersisa? Ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya saat ini aku sangat merasa menyesal tentang masalah itu. Jika waktu itu tidak menuju ke klan Xio, kemungkinan klan Xio dan sekte Mystic Cloud semuanya akan baik-baik saja, ucap dari Nalayanran. Xiaoyan lalu menjawab, sayangnya tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Bawa saja aku ke tempat Yun Yun sekarang, ucap dari Xiaoyan.
Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku memang tidak membuka mata saat itu. Baiklah, tetapi ikuti aku. Guru ada di puncak tebing. Mulai dari sini kamu bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, guru dan aku akan meninggalkan kekaisaran Jiangma. Kami mungkin jarang kembali, ucap Nalayanran. Kalian akan pergi bersama. Lalu kemana kalian akan pergi, ucap Xiaoyan. Kami masih belum tahu, benua Doki sangatlah luas. Dan aku sudah lama berpikir untuk pergi, untuk mendapatkan pengalaman baru. Kali ini juga aku akan menemani guru. Kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu, ucap dari Nalayanran. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan lalu pergi sendirian ke puncak tebing dan bertemu dengan Yunyun. Setelah Xiaoyan sampai di puncak tebing, Yunyun lalu berkata, "Akhirnya kamu sudah sampai. Apakah kamu berniat untuk meninggalkan kekaisaran Jiangma?" tanya Xiaoyan. Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya lagi bagiku di sini. Yang jelas aku senang bisa pergi setelah lama terpenjara, ucap dari Yunyun. Xiaoyan lalu berkata, ada banyak ahli di benua Doki yang berbahaya. Kekaisaran Jiangma ini mungkin tidak semenarik dunia luar, tetapi bisa melindungimu dari orang-orang yang kejam di luaran sana, ucap Xiaoyan. Sebentar, apa cuman gue yang ngerasain kalau Xiaoyan tuh di sini kayaknya timbul perhatian banget sama Yunzi ya, oke? Ayo jujur lo, siapa yang 12 tahun lalu yang kelakuan kalau pacaran begini nih? Kalau misalkan mau pergi bilang alay, mau pergi mungkin gak bakalan ketemu lagi. Ya, ayo ngaku. Oke, lanjut. Lalu Yunyun berkata kembali, aku tidak akan peduli atas apa yang kamu katakan. Aku memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas doang. Bagaimana mungkin aku menjadi wanita yang lemah dan tidak bisa melindungi diriku sendiri? Dan aku tidak membencimu meskipun kamu telah membunuh guruku di tanganmu, ucap dari Yunzi. Lalu Xiaoyan menjawab, lalu kenapa kamu masih ingin pergi? Aku saat ini kekurangan beberapa ahli yang kuat untuk membantuku. Jika kamu tidak membenciku, kenapa kamu tidak tetap tinggal dan membantuku, ucap dari Xiaoyan. Mah kan mulai. Intinya mak kangen anjing, bilang aja kangen. Ribet amat. Mas Xiaoyan juga sebenarnya tinggal ngomong aja, Yunji, mau nggak kamu jadi istri ketiga atau jadi selir aku di klan gitu aja. Aku nggak mau kehilangan kamu, gitu doang. Ego. Ini kelakuan kalian nih 12 tahun yang lalu ya kan, begini kan? Nah, ketahuan loh. Yunyun lalu berkata kembali, memang aku tidak membencimu, tapi aku pada akhirnya tetap seorang pemimpin sekte Mystic Cloud. Karena itu yang terbaik untukku adalah pergi dari sini. Aku mendengar bahwa kamu berniat untuk membentuk faksi di dalam kekaisaran Jiangma, ucap dari Yunyun. Haruskah kamu pergi? Ucap Xiaoyan. Mungkin aku akan kembali lagi ketika aku berhasil menyelesaikan masalah di dalam hatiku ini. Pada saat itu mungkin aku tidak akan menolak saran darimu. Itu juga kalau kamu masih menginginkanku untuk tinggal dan membantumu, ucap dari Yunyun. Tiba-tiba Xiaoyan memeluk Yunyun. Tidak bisakah kamu tetap tinggal di sini bersamaku, ucap dari Xiaoyan. Apa gue bilang kan begitu. Bucin. Gue sendiri bucin padahal. Lalu kemudian Yunyun memberikan sebuah kaos kutang kepada Xiaoyan. Kaos kutang? Nggak sekalian tali BH yang diikat di tangan. Yang biasa diiketin di tangan itu tali BH. Menandakan kalau itu Xiaoyan udah ada ceweknya begitu. Ya kan? Yang sempet viral kemarin di TikTok begitu kan? Iya kan? Benar nggak? Lalu Yunyun berkata, kaos kutang ini adalah milikku. Ini tadinya compang-camping. Tetapi aku telah dengan hati-hati memperbaikinya. Meskipun ini tidak berguna untukmu, tapi ya lumayan lah buat colai karena ada wangi-wangi tubuhku yang menempel di kaos kutang ini. Simpanlah ini dengan baik-baik. Kalau sampai hilang, aku akan membunuhmu, ucap dari Yunyun.
Kemudian Xiaoyan pun langsung menyosor bibir moncong Yun Yun bergerak ke sana kemari dengan membabi buta. Ini adegannya sama kayak Ratu Medusa nih. Aduh, gue deg-degan kalau baca-baca yang begini-begini. Aduh, sabar gue. Aduh, akhir bulan nih, akhir bulan. Aduh. Mulutnya yang tertutup rapat perlahan terbuka dan membiarkan serangan dominan di pihak lain masuk ke dalam rongga-rongga mulut dari surga. Aduh, di skip. Nggak bener ini kalau di skip. Sorry, ini gue agak susah pembawaannya. Begini. Seseorang pria dan wanita berpelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan kasih sayang yang berapi-api. Aduh, Nalayan Ran yang melihat adegan itu pun tak kuasa menahan dirinya untuk aduh. Ya pun, tatapannya rumit saat dia melihat pria dan wanita yang sedang begituan di puncak tebing. Ternyata bukan Ratu Medusa aja ya, Yunji juga. Astagfirullahaladzim. Ini gue bingung pembawaannya kalau begini tuh. Sumpah gue bingung pembawaannya begini. Kalau gue bawain sesuai naskah atau tetek bengek, kebanyakan pasti yang di skip. Tapi kalau gue bacain sesuai naskah nih, kayak berpelukan lalu mencium, biasa aja bawaannya, nggak ada greget-gregetnya. Kalau misalkan gue bawain begini, bodoh amat lah, mau suka mau enggak. Yang penting gue bawain begini aja, udah bodoh ya, oke? Coba dengerin nih ya. Nih gue bacain sesuai naskah nih. Xiaoyan tetap berada di sana sampai 3 hari 3 malam. Dan Yun Yun akhirnya berhenti menunda kepergiannya pada hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisi Xiaoyan, dia akan terus-menerus digeber oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, dia pergi bersama Nalayan Ran saat Xiaoyan sedang tertidur. Akibat dengkulnya lemas. Akibat dengkulnya lemas enggak? Perasaan Ratu Medusa aja cuma 1 malam ya, 1 kali. Ini Yunji sampai 3 malam. Udah. Aduh, gagal. Singkat cerita, Xiaoyan pun terbangun dari tidurnya. Xiaoyan yang menyadari bahwa Yun Yun telah pergi. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya terbang untuk pulang ke markas Xiao. Xiaoyan lalu berkata, pelindung Wu sudah memiliki kekuatan Dozong. Aku tidak tahu berapa banyak ahli seperti itu yang tersisa di dalam Hall of Soul. Sepertinya aku setidaknya harus mencapai kelas puncak Dohuang atau bahkan kelas Dozong untuk menyelamatkan guruku. Sun Er juga pernah mengatakan sebelum dia pergi bahwa aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Dozong. Aku rasa kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Soul. Perjalanan ini sepertinya masih sangat panjang. Ayah, guru, Sun Er, tunggulah aku. Xiaoyan tidak akan mengecewakan kalian, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Tapi gua rasa di episode ini gimana ya? Terlalu gimana ya? Gimana ya? Ya begitulah. Jadi ya begitulah, gue sesuai pembawaan ya, bisa gue mungkin oke, banyak yang bilang ya mungkin ini gagal om, kagak seru. Oke, nanti gue buatin besok di episode ini dengan kata-katanya kita rubah biar membosankan gitu ya. Nanti ya besok ya gue dubbing lagi dengan membosankan ya, bawain sesuai skrip aja. Oke, terima kasih buat kalian yang selama ini sudah ngedukung gue, dan terima kasih juga untuk yang udah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi paling bawah. Dan semoga sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa. Karena ini udah malam, gue tetap upload video ini, tapi ya semoga banyak yang suka seperti ini. Assalamualaikum, dadah.